Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah anak-anakku hari ini di hari Senin tanggal 20 September 2021 kita akan mengawali pembelajaran PABP. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beberapa minggu kemarin Ibu Risa tidak menyampaikan materi. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kemarin kita terakhir belajar tentang aurat. Mana yang harus kita tutupi dan mana yang boleh kita perlihatkan. Nah, hari ini teman-teman semuanya kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Kejujuran itu hal yang sangat-sangat perlu atau sangat penting bagi setiap orang. Kenapa? Karena tanpa kejujuran orang tidak akan bisa percaya dengan kita. Mungkin dulu di SMP atau di SD, anak-anak kelas 10, teman-teman kelas 10 pasti sudah pernah belajar tentang kejujuran. Nah, kejujuran itu perlu atau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran itu adalah salah satu akhlak karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena ketika kita melaksanakan sebuah kejujuran, orang pasti akan percaya dengan kita, orang akan nyaman dengan suasana kita, orang akan nyaman dengan pertemanan kita. Nah, itu sangat penting sekali kejujuran. Kalau kata hadis wa maqsud dikatakan qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, sepahit apapun yang harus kita ungkapkan atau kita ceritakan, berarti kita harus berkata dengan jujur. Nah, itu adalah sesuatu hal yang poin yang penting. Karena dalam hadis kejujuran itu akan membawa ke sebuah ketenangan. Kejujuran itu akan membawa kepada sebuah kebenaran. Kebenaran itu akan membawa kepada surga. Nah, itu adalah kutipan dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau jujur itu dalam bahasa Arab itu asidku. Lawan katanya asidku yaitu al-kazib. Al-kazib itu artinya berkhianat. Nah, istilah jujur itu mempunyai 4 makna. Yang pertama itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian yang keempat adalah sesuatu yang baik yang tidak dicampurkan atau didustakan. Nah, jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita bagikan kategori jujur itu seperti apa? Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Nah, itu yang dikatakan jujur. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, jujur dalam bentuk perbuatan atau amalan. Kalau kata Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, itu yang harus kita jadikan pedoman atau uswah dalam kita berteman, kita berucap atau kita di lingkungan kita, harus yang kita utamakan seperti itu. Nah, karena apa? Ketika kita tidak selaras antara ucapan dan tindakan, itu bukan jujur, teman-teman. Jadi itu dusta. Tapi ketika ucapan selaras dengan tindakan, itu namanya jujur. Seperti itu. Nah, jujur itu sesuatu hal yang baik dan perlu diberikan tanggung jawab. Contohnya, kita bisa menguswah atau mengikuti teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat kejujurannya. Itu masalah apa? Ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Makkah pada saat itu, ketika beliau belum diangkat sebagai seorang nabi gitu, ketika beliau sedang atau Allah telah menurunkan wahyu, ketika itu diperintahkan, Rasul bertanya kepada umatnya, apabila aku mengatakan di balik bukit itu ada musuh yang sedang bersiap-siap untuk berperang, apakah kalian percaya?
Kata orang maka di sana saya percaya. Kenapa kamu percaya kepada saya? Karena kamu adalah orang yang jujur yang saya kenal, orang yang manusia yang paling jujur yang saya kenal, katanya seperti itu. Tapi ketika dikatakan ikutlah bersamaku dalam keadaan muslim Islam berserah, tapi apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Nabi itu orang gila, Nabi itu orang yang suka berkata seenaknya saja, kayak gitu. Nah, makanya ketika sebelum Nabi itu diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, sudah terkenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya, seperti itu. Nanti ketika anak-anak kelas 10 boleh dibuka nanti di surat Al-Maidah ayat 8 tentang perintah berlaku jujur. Kemudian juga di surat At-Taubah ayat 119 yang tentang jujur juga, seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah itu menyuruh setiap umatnya untuk berperilaku jujur dalam setiap ucapan, tindakan, perilaku, kemudian segala aktivitasnya harus jujur, seperti itu. Sama halnya di surat At-Taubah ya, yang artinya seperti ini, yang tadi ya di Al-Maidah 8 artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahwa sudah jelas ya, dan jadilah kamu itu sebagai penegak keadilan. Kemudian dan janganlah karena kamu kebencianmu itu terhadap sesuatu mendorong kamu itu untuk berlaku tidak adil. Nah, itu sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk adil? Karena adil itu mendekati kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalau di Quran surat At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, itu kandungan dari surat Al-Maidah atau Taubah memerintahkan kita untuk yang pertama berlaku adil. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena adil itu mendekati kepada takwa. Kemudian selanjutnya, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itu perintahnya seperti itu. Kemudian sekarang anak-anak kelas 10 Ibu Riza kasih tugas buat teman-teman, yaitu memberikan contoh jujur dalam niat atau kehendak, kemudian jujur dalam perkataan, kemudian yang terakhir jujur dalam perbuatan atau amal ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya tugas untuk hari ini. Tetap semangat walaupun masih BDA dan kita belum bisa PTM ya untuk mata pelajaran PABB. Semoga teman-teman selalu istiqomah dalam kebaikan, selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan amalan kebaikan, dan selalu semangat. Kemarin habis vaksin, semoga terus sehat dan kita dijauhkan dari segala penyakit. Cukup sekian dari Ibu Riza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.